Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Asyadi menyatakan Menteri Agama menyesalkan pernyataan-pernyataan MKC di dalam kanal YouTube yang dapat berpotensi mengganggu kerukunan beragama. Kemenak pun mendesak aparat untuk segera menindaklanjuti laporan atas akun YouTube MKC. Menteri Agama sudah memberikan pernyataan bahwa beliau sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh saudara KC ini ya, yang sudah dinilai mengandung ungkapan ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama. Apa yang disampaikan oleh saudara MKC berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Bapak Menteri Agama mengingatkan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan adalah tidak pidana. Untuk itu, kami meminta agar para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang bermuatan ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap sesama. Apa sebenarnya pemirsa yang dikejar oleh MKC dengan membuat konten yang dinilai menistakan agama Islam itu? Lalu bagaimana seorang alim ulama atau ustadz menilai pernyataan dari MKC ini pemirsa? Dan bagaimana pula sepak terjang MKC selama ini di jaring media sosial ataupun di YouTube? Kami langsung saja berbincang dengan narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan sudah kami sapa di awal acara ini pemirsa. Langsung saja saya ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, Anda melihat bagaimana sejumlah pernyataan-pernyataan kontroversi dari MKC ini menyebut bahwa kitab kuning tidaklah benar, kemudian Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Ini menurut MKC ya Ustadz, ya kita mengutip pernyataan-pernyataan seperti itu yang menimbulkan kemarahan bagi umat Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama saya luruskan narasi yang mengatakan bahwa ini pernyataan kontroversi. Yang namanya kontroversi itu masih ada benarnya. Ada yang menilai benar, ada yang menilai salah. Itu namanya kontroversi. Kalau ini sudah nyata tindak pidana, jadi tidak bisa lagi dikatakan ini kontroversi, tapi ini pelanggaran hukum pidana. Pidananya apa? Kebencian dan penistaan agama. Majelis Ulama Muhammadiyah, Ormas NU yang mewakili umat Islam sudah menyatakan pendapat. Ini pelanggaran. Bahkan Menteri Agama mewakili negara juga sudah menyatakan disesalkan dan ini pelanggaran. Berarti tidak ada pilihan lagi, dia harus diproses. Maka tentu pilihannya hanya satu, polisi harus menindak cepat masalah ini. Kenapa kita harus tindak cepat masalah ini? Polisi harus mengambil alih cepat masalah ini, sebab kita ini sudah capek dengan COVID. Kita fokus dengan COVID. Kita anak bangsa ini kita lagi galakkan vaksin, kita galakkan bagaimana prokes. 1 tahun lebih kita menghadapi COVID, lelah, capek. Saya takutnya ini menjadi pemicu untuk meluapkan kemarahan. Jadi sebaiknya cepat, jangan ditunda. Apa yang menjadi alasan untuk ditunda? Ini bukan hal yang kontroversi, ini jelas penistaan agama. Agama mana yang mau nabinya dihina? Agama mana yang mau kitabnya dilecehkan? Dan saya tidak tahu apa motifnya. Jelas-jelas ini berpotensi merusak kerukunan. Saya ini ceramah dari kampung ke kampung, dari pelosok ke pelosok, melewati perjalanan dakwah yang kadang-kala kita menyisir-nyisir, ada buaya di pesisir, di pinggir sungai. Kita lewati untuk apa? Untuk memelihara kerukunan agama. Saya ke pesisir-pesisir kampung-kampung Kalimantan, Papua, untuk apa? Menggalakkan ayo kerukunan beragama. Tapi kalau hanya satu orang begini dan dibiarkan, ini bisa merusak tatanan kerukunan beragama yang setengah mati kita bangun. Dan ini kalau dibiarkan, pasti efeknya sangat besar. Karenanya tidak ada pilihan. Ini bukan soal kontroversi, ini pelanggaran pidana. Maka polisi kalau betul-betul mau, segera kita tindak aja ini. Sudah jelas, NU sudah nyatakan protes, Muhammadiyah sudah nyatakan protes, Majelis Ulama sudah nyatakan proses, kemudian negara dalam hal ini Menteri Agama sudah juga menyatakan proses, apalagi. Nah, untuk membuktikan kesalahannya, motif-motifnya biarlah di pengadilan dibuktikan. Dan bahaya sebab ini sudah kurang ajar. Dia sudah 2 kali. Karena dibiarkan maka dia akan berulang-ulang. Dan efeknya kalau ini dibiarkan maka akan muncul konten-konten kebencian terhadap agama. Saya tidak tahu apa motifnya, karenanya harus segera diluruskan orang seperti ini. Polisi harus tindak lanjuti.
Ya. Oke, baik. Nah sekarang itu suara dari Ustadz Dasat Latif menilai bahwa ini adalah sebuah pelanggaran hukum dan harus segera ditindaklanjuti. Sejumlah laporan juga sudah masuk ke pihak berwajib. Tapi sebelum kita mengetahui motifnya, mungkin kita bisa melihat dulu sepak terjang selama ini yang dilakukan oleh MKC di internet misalnya. Nah kalau dari Mas Ismail Fahmi sendiri melihat seperti apa sepak terjang MKC ini sudah berapa lama ia membuka akun YouTube-nya, kemudian dia aktifnya seperti apa di YouTube ataupun juga mungkin di media sosialnya. Dan apakah kira-kira si Kece ini selalu konsisten memuat konten-konten yang sama seperti itu, Mas, membuat kebencian terhadap agama tertentu? Nanti dijawab ya Mas Ismail ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.